Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada kali ini akan membahas tentang hukum nadar, yaitu janji tentang melakukan kebaikan apabila sesuatu itu terwujud. Firman Allah Subhanahu wa taala, hukum nadar, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadarnya. Yang maksudnya di sini, kalau kita bernadar, maka hukumnya wajib di dalam Al-Quran. Rasulullah juga bersabda, man nadara ayyuti Allahu fal yuti. Barang siapa yang bernadar akan menaati Allah mengerjakan perintahnya, hendaklah ia dikerjakan. Maka nadar tersebut akan menjadi wajib. Nadar ada dua macam, yaitu janji ibadah apabila dia memperoleh nikmat. Contoh, satu kasus, satu ketika saya meruqyah di suatu tempat, meruqyah tanah dua tempat lahan daripada tanah perkebunan buah, dan si pemiliknya ini bernadar, Pak Ustadz, kalau seumpama tanah itu setelah jenengan ruqyah, setelah dibersihkan laku, saya akan bernadar ibu mertua saya akan diumrohkan atau dihajikan. Akhirnya waktu sudah lewat, hanya dengan izin Allah, setelah tanah itu diruqyah, tanah yang pertama akhirnya laku. Setelah laku, apa yang terjadi? Nadar itu tidak, janji itu tidak terlaksana. Saya tanyakan kepada beliau, kenapa kok nadar itu tidak terlaksana? Gini Pak Ustadz, saya masih banyak hutang, saya mau nutup hutang dulu. Alasannya, Pak Ustadz minta tolong lagi Ustadz, tanah yang satunya jaringan minta ruqyah supaya cepat laku. Akhirnya saya sebagai beruqyah hanya bisa menolong dan berdoa, semuanya yang mengabulkan itu Allah. Akhirnya tanah kedua tidak lama kemudian laku. Setelah laku saya tanyakan lagi, gimana nadar jenengan kepada ibunya, katanya mau umroh atau menghajikan dan sebagainya. Sudah terlaksana. Pak Ustadz, uangnya tidak nutut Pak Ustadz, masih dibagi ini dibagi itu, sementara untuk dagang buah dan untuk bisnis dulu Ustadz, nanti kalau sudah berhasil baru saya daftarkan umroh ibu saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sudah dua kali memperingati, nadar itu hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Kalau memang tidak ada udzur, laksanakan. Kalau tidak laksanakan, akhirnya akibatnya suatu ketika si pemilik tadi tanah dua kebun yang sudah laku itu tidak melaksanakan nadarnya. Mohon maaf, Allah itu tidak tidur. Hanya Allah itu mendengarkan nadar tersebut, akhirnya tidak terlaksana. Setelah diberi nikmat oleh Allah, tanah dua tempat itu laku ratusan juta, tetapi tidak terlaksana nadarnya untuk dia, untuk ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ekonominya dia berentek, rusak, perdagangan buahnya rusak, termasuk akhirnya yang terjadi tempat rumahnya yang ditempati, yang harganya rumahnya 400 juta, karena sebelumnya dia selalu bisnisnya bangkrut, ngambil perbankan, akhirnya disita oleh perbankan. Akhirnya setelah disita oleh perbankan, apa yang terjadi? Yaitu dia tidak memiliki apa-apa. Makanya nadar, apabila kita nadar kepada sesuatu, cepatnya laksanakan, jangan ditunda-tunda, karena nadar hukumnya itu wajib. Kecuali nadar itu kita bernadar, kalau saya menganu laku, saya ngundang teman-teman saya mabuk-mabukan, itu tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, kalau nadar seperti itu hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Man nadara ayyushillahu fala yuksih. Barang siapa yang bernadar dan mengerjakan maksiat, itu dilarang, tidak boleh dilakukan, jangan dia kerjakan, itu maksiat, tidak boleh. Itulah nadar, kalau niat baik cepetan laksanakan, supaya tidak berakibat seperti kejadian yang pasien saya yang sudah saya nasihati. Sampai sekarang dia tidak memiliki rumah karena disita oleh bank. Karena dia tidak mau pergi dari bank, akhirnya di pengadilan dia kalah. Tetap akhirnya oleh perbankan, tanah sudah dilelang, dimenangkan oleh seorang non muslim.
akhirnya non muslim itu berhak untuk membeli tanah itu. Akhirnya dia tetap tidak pindah dari rumah itu. Akhirnya karena tidak pindah dari rumah itu, padahal sudah dilelang di bank oleh ada yang memiliki, yaitu non muslim yang berhak memiliki, sudah membelinya ke bank karena lelangan. Akhirnya si non muslim ini pergi ke dukun bagaimana cara mengusir orang ini yang menempati ini. Akhirnya jadi usir dengan gaib, diserang dengan gaib, dengan sihir-sihir yang nantinya di video ini akan dicontohkan, yaitu sihir pengusir dari pekarangan dia sendiri karena sudah disita oleh perbankan dan dilelang. Akhirnya dibeli oleh non muslim, dan akhirnya si non muslim ini pergi ke dukun untuk mengusir secara gaib yang menempati rumah ini karena dia sudah berhak membeli dari perbankan lelangan tersebut. Selamat menyaksikan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dua tiga keluar itu ini. Gak mau keluar? Kamu udah mau keluar? Oh, doni kamu ini. Kamu masuk baru ya? Masalah tanah itu ya? Kamu syarat dari dukun yang merebut itu ya? Nah, ini karena guna-guna masalah tanah yang disita itu. Iya, kamu yang ini. Dukunnya orang mana? Orang sini juga? Dekat? Astagfirullah. Itu pakai apa medianya? Jin yang suruh masuk ke tubuh kamu ini. Bener kamu, udah provokator kamu. Kamu sungguh, kamu kafir Islam? Kamu kafir Islam? Kafir Islam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Islamkan jin ini dengan Islam. Rasanya ditaruh sudah. Rasanya ditaruh. Islamkan jin di tubuh ini ya mohon. Ini dolim sudah masuk dalam tubuh ini. Apapun bentuknya, biarpun tujuannya dia itu seperti apa. Kalau sudah masuk dalam tubuh ini, apa menjajah? Maaf, negaranya, wilayahnya sudah lain. Ini ranah jin masuk dalam tubuh manusia. Ini mohon maaf kalau kamu saya kehendaki saya bunuh, saya bisa kasar, terbunuh kan? Tapi saya tidak. Saya hanya doakan kamu, ya Allah ya Rahman Rahim, berilah hidayah jin ini ya Allah. Beri dia hidayah, Islamkan dia ya Allah, taubatkan dia ya Allah. Jin-jin ini yang telah jadi budak-budak tukang sihir ya Allah, taubatkan dia, lepaskan ikatan-ikatan dia dengan tukang sihir ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Islam ya? Wah, tidak mau Islam. Kalau tidak mau Islam masuk botol nih. Masuk botol. Tidak mau. Ya tidak. Milih mau Islam masuk botol. Nah ini hidayah itu bisa diperoleh dengan izin Allah. Saya hanya berusaha kamu supaya taubat. Taubat. Tidak mau taubat. Kamu asli kafir. Asli kafir. Coba pengen bukti saya kalau jenengan kafir. Kalau orang kafir masuk dalam tubuh ini biasanya punya kesaktian. Kesaktiannya kamu merusak tubuh ini, mempengaruhi otak ini. Tujuannya supaya kalah ya, dia menang. Dalam rebutan tanah itu supaya ibu ini kalah ya. Ternyata kalah sungguh ya. Gak kalah. Bagaimana? Kenyataannya kalah kan dalam rebutan tanah ini. Wah. Gimana sekarang tanah ini? Sudah eksekusi oleh pengadilan kok. Dibilang kalah. Oh, kamu tidak mau kalah. Dan ibu ini sudah kalah. Kamu kok dalam masuk tubuh ini? Sudah kalah kok masuk dalam tubuh ini. Sudah lama kamu ya maksudnya? Pada waktu sidang itu. Kenapa? Kau bicara antara kalau ada di antara kalau terima sudah bicara dengan bicara dengan saya. Dengan bahasa, jangan pakai bahasa isyarat. Bicara, bismillah, bicara. Kamu ini masuk dalam tubuh ini bahaya kok. Ini bahaya kamu ini masuk dalam tubuh ini. Bicara dengan jelas ya. Dengan bahasa saya lah, jangan bahasa isyarat. Saya tidak ngerti juga. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam. Ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nggak bisa, ya saya bisakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bicara, bicara sudah. Kamu sudah bisa bicara sekarang. Kamu disuruh. Iya. Pada waktu sidang-sidang itu perkara itu. Sebelumnya itu apa? Setelahnya. Tujuannya apa? Kalau setelahnya perkara kamu masuk, supaya ibu ini pergi dari pekarangannya ini. Oh, di situ. Oh, tujuannya supaya ngalah ya? Hah? Oh, supaya ngalah tujuannya. Oh, kalau itu bentuknya, mohon maaf ya, ini sudah dolim. Ini sudah tanah ibu pekarangannya sudah dikalah, diambil oleh tuanmu yang nyuruh itu. Sekarang dikerjain lagi supaya ibu ini tidak berontak ya. Yang tujuannya nerimo ya, nerimo dengan ikhlas. Ya, kalau secara hukum sudah ibu ini kalah. Tapi ini masih pakai syarat-syarat ini supaya ibu ini bingung di pekarangan sana ya, di lingkungan sana. Itu tujuannya sebelum pergi dari lingkungan sini, diusir secara halus. Ini bahaya ini, zalim kamu sudah masuk. Islam ya kamu ya, kasihan ya. Tidak mau Islam. Ini botol keratindeng kan? Iya, keratindeng atau botol yang ada keratnya seng, tutupnya. Ya, kalau ada keratindeng. Masuk bawa botol aja di rumahnya kayak hotel di botol. Apa? Mohon maaf, ini sudah dulu ya. Masuk botol aja. Hah? Kalau udah masuk tobat, ayo. Saya kasihin kepada kamu, nggak jadi budak-budaknya tukang-tukang sepul kamu ini disarati. Tobat ya? Udah mau tobat? Ibu ini sudah kalah, tangannya sudah direbut. Kok masih pakai guna-guna syarat? Hah? Oh iya, tapi ini kan minta tolongnya ke tukang sini, dekat sini. Iya. Kamu tuanmu di dekat sini. Siapa nama tuanmu? Kamu udah tahu kan tuan? Tahu siapa namanya? Mbak siapa? Mbak siapa? Kamu telah boleh masuk dalam tubuh ini. Ini nyuruh kamu siapa? Mbak siapa? Takut kamu? Suruh ngaku takut, tapi masuk dalam tubuh ini kamu udah takut. Ini bahaya ini. Islami. Mohon maaf, kamu temanmu ada berapa di tubuh ini? Temanmu masuk ada berapa? Banyak. Aduh, disarati banyak ini masuk dalam tubuh ini. Masalah tanah sudah menang, masih syarat nyarati. Dia bayar tuan kamu itu berapa? Bayar. Ada lebih dari 2 juta? Lebih ya? Ya Allah, ada 3 jutaan? Lebih, 5 jutaan? Masih lebih? Oh, pengen ngerampas tanah yang sudah dimiliki, sudah menang, tanahnya sudah diambil. Ini supaya ini diusir secara halus keluarga ini. Dia membayar untuk nyakiti 5 juta. Ini bahaya kamu ini. Masuk botol aja ya? Gini saja, kamu tobat. Panggil teman kamu yang paling sakti di tubuh ini. Saya ingin tahu dengan komunikasi supaya tobat. Panggil. Katanya banyak di tubuh kamu. Kamu sendiri paling ini. Berapa orang kamu ini? Hah? Banyak. Kalau bisa mengambil semuanya, di mana kelemahannya? Di mana kelemahannya? Di kepala itu. Di situ. Sampai di muka ya, diambil semuanya itu ya, di situ. Sudah siap? Ya wes, ini bahaya ini. Saya ambil semuanya itu. Masukkan botol ya. Wah, tidak mau tobat, ini bahaya. Kamu sama tuan kamu, sama orang Kristen itu digaji tuan kamu sampai 5 juta lebih ya. Untuk ibu ini tidak kerasan di rumah itu ya, supaya sekarang sudah pindah ya? Belum pindah, pakai syarat ini.
Sudah cukup ya, keluar ya, mana ya? Keluar itu bunyi ya. Tidak mau keluar kan? Saya masukkan botol. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Aina ma takun yadibikumullahu jami'an ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah botol ini magnet yang kuat untuk menarik semua jin di tubuh ini, ya Allah. Semua jin tidak tersisa masuk dalam botol ini, ya Allah, dengan kekuatan Allah. Jadikanlah botol ini magnet 10 kali lipat magnet yang ada di dunia ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam botol. Kamu suruh pergi dari tubuh tidak mau. Suruh masuk botol lagi. Ini harus sudah paksa. Ini sudah masuk botol. Saya itu adalah jin mangkel suruh tobat, tidak mau tobat. Sudah dolim ini kamu. Apa saya bunuh kamu? Tidak mau juga. Ketimbang dibunuh masuk botol lagi. Ini kamu di sini ada rezeki. Kamu terus akan dapat rezeki dalam botol ini. Masuk dalam botol ya. Saya hitung sampai 3. Mau tobat apa botol? Saya pilihannya 2. 1, 2, 3. Mohon maaf. Ini bahaya, kamu sudah dolim betul-betul. Keluarga ini sudah dolim, masuk dalam botol ini. Mohon maaf. Dengan izin Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah izin itu ini Allah. Dengan izin Allah yang masuk dalam botol ini. Masuk dalam botol ini. Masuk menganga. Ini bahaya. Masuk botol. Masuk botol. Ayo masuk botol. Ya. Masuk botol. Sebul. Terus semuanya. Sebul. Terus turun. Turun ke bawah. Terus sebul semuanya. Ayo nama dari semuanya masuk ke botol. Masuk semuanya. Terus 1, 2, 3. Pelan. Ayo. Masuk botol semuanya. Masuk terus. Masuk. Bismillah. Duduk yang bagus. Masuk semuanya ini. Ini masih ada tersisa. Semuanya keluar. Bismillah. Masuk, sebulkan lagi. 1, 2, sebul. Sekali lagi. Ini masukkan botol semuanya, terpaksa. Kalau tidak dimasukkan botol ini bahaya, sudah banyak jin dalam tubuh ini. Bacaan berada di fahum ya Allah, jadikanlah benteng ini jin ini sementara untuk ditahan di baik saya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, lindungi saya dari kaum yang zalim yang hendak mengganggu keluarga saya, ya Allah. Mulai detik ini ya Allah, tubuh saya, jasad rohani saya, bentengi ya Allah dari kaum-kaum yang zalim. Jadikanlah tubuh saya ini benteng yang kokoh, seperti bangunan yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Apabila ada niat yang buruk untuk mendolimi saya, tenggelamkan dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Amin. Dengan mata relax, minta zikir kepada Allah, saya bentengi.